여보세요? 오영숙 씨 사진을 봤어요. 19년 11월 26일에 찍은 사진이요. 네? 몇 살이에요? 저는 72년생. Jika kamu diberi kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu perbaiki dalam hidupmu? Mungkin saja tentang keputusan-keputusan besar yang bisa merubah seluruh takdir hidup, rezeki, atau bahkan jodoh kita. Mengingat tentang perjalanan menjelajah ruang dan waktu, Mimin jadi teringat satu buah film yang terngiang-ngiang di kepala. Dia adalah seorang wanita biasa yang dapat terhubung dengan orang di masa lalu hanya lewat sebuah telepon genggam. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Sohyun. Biar lebih mudah, kita akan memanggilnya dengan sebutan Sarah. Hari itu dia berjalan kaki sambil membawa koper. Dia baru turun dari kereta dan dijemput oleh tetangganya yang baik hati bernama Paman Seung-ho. Paman Seung-ho ini bekerja sebagai seorang petani stroberi. Hari itu karena Sarah meninggalkan ponselnya di kereta, Paman Seung-ho meminjamkan ponselnya. Tetapi tidak ada yang menjawab saat dia mencoba menghubungi nomor HP-nya. 아저씨가 하루 써? 어차피 전화 올 데도 없다. 아니요, 괜찮아요. 집 전화 있을 거예요. Sesampainya di rumah, Sarah menyadari bahwa rumahnya kosong dan terlihat tidak berpenghuni dalam waktu yang cukup lama. Dia mencari telepon rumah dan menemukan satu yang masih berfungsi. Saat mencoba menghubungi nomor ponselnya yang hilang, seseorang menjawab dan meminta imbalan untuk mengembalikannya. Karena frustasi, Sarah pun memutuskan telepon itu dan mencoba menghubungi lagi. Tapi nomor itu sudah tidak aktif. Saat sedang mencari info tentang ponselnya yang hilang di internet, tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Dan tanpa pikir panjang, Sarah pun mengangkatnya. Di seberang garis waktu yang berbeda, seorang wanita asing curhat tentang ibunya yang sakit jiwa. Sarah awalnya tidak mengerti dan menganggap ini salah sambung. Dan dia pun menutup telepon sambil mengabaikan panggilan aneh itu. Namun dia tidak menyadari bahwa panggilan itu bukan sekedar salah sambung, melainkan koneksi yang melintasi waktu. Setelah meninggalkan rumah kosong itu, Sarah mengunjungi ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Masalah biaya pengobatan terus membayanginya, dan upaya mengurus asuransi tidak berkunjung membuahkan hasil. Ayah Sarah diketahui telah lama meninggal, dan Sarah meyakini bahwa ibunya lah penyebab kematian ayahnya. Sebelum pulang, Sarah menyempatkan diri ziarah ke makam ayahnya. Suasana mendung di sore itu seakan mencerminkan hatinya yang masih belum ikhlas. Sesampainya di rumah, telepon tua itu tiba-tiba berdering lagi, dan dia pun mengangkatnya. Suara wanita yang sama terdengar panik, mengira jika Sarah adalah seseorang yang bernama Sari. Wanita itu pun bercerita tentang ibunya yang mencoba menyakitinya dan memohon agar Sarah datang menolong. Sarah pun segera menutup telepon dan menganggap sebagai lelucon atau salah sambung yang mengganggu. Namun rasa penasarannya tidak bisa dibendung. Matanya tertuju pada surat usang di meja dan alamat yang tertera sama persis dengan yang disebutkan wanita misterius tadi. Malam itu Sarah mencoba tidur, tetapi rumah itu terasa semakin mencekam. Dia pun terbangun oleh suara gesekan aneh dari balik dinding. Dengan iseng, dia pun mengambil paku dan mencoba mengetuk dinding itu yang ternyata kosong. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung membongkarnya. Di balik dinding ditemui rumah bawah tanah yang gelap. Dengan rasa takut, dia menuruni tangga yang sempit dan di sana hanya ada kursi tua dengan boneka usang yang duduk di atasnya. Ruangan itu penuh dengan debu. Tiba-tiba, dia melihat sekotak kayu berisi jimat-jimat kuno dan buku harian yang lapuk. Saat membuka buku itu, selembar foto terlepas dan jatuh. Dengan foto usang di tangan, Sarah mendatangi Paman Seung-ho untuk mencari tahu. Paman Seung-ho lalu mengatakan jika wanita di foto itu bernama Yongsuk yang akan kita sebut dengan Mira. Menurutnya, Mira adalah anak seorang dukun. Tapi Paman Seung-ho segera menghentikan pembicaraan karena tidak nyaman. 벌써 몇 년 전 일이야. 안 나지. Sarah lalu memperhatikan tulisan di foto itu
26 November 1999. Tanggal itu berarti 20 tahun yang lalu. Pikirannya pun berputar. Apakah ini terkait dengan panggilan telepon aneh itu? Dalam perjalanan pulang, matanya tertarik pada sebuah toko kecil yang bernama Toko Sari. Nama itu mengingatkannya pada teriakan panik Mira di telepon yang juga menyebut nama Sari. Sesampainya di rumah, telepon itu berdering lagi. Kali ini, jeritan minta tolong dari Mira terdengar jelas. Suaranya ketakutan dan dia bilang ibunya akan membakarnya hidup-hidup. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa hingga telepon itu terputus. Sekarang kita pindah ke lini masanya Mira. Dia benar-benar menghadapi ibunya yang mengamuk. Mereka bertengkar dan sudah ada api di tangan ibunya. Namun tiba-tiba api itu jatuh dan menjalar ke lantai. Asap tebal tiba-tiba memenuhi ruangan. Dan anehnya asap yang sama muncul dari bawah tanah rumah Sarah di masa sekarang. Dia pun terbatuk-batuk dan bingung bagaimana bisa api di masa lalu bisa muncul di masanya. Hari-hari berlalu dan telepon berdering lagi. Mira marah dan menuduh Sarah tidak membantunya. Namun kali ini Mira mulai menyadari sesuatu. Orang di ujung telepon ini bukanlah Sari. Begitu pula Sarah yang yakin bahwa Mira hidup 20 tahun di masa lalu. Dan mereka tinggal di rumah yang sama tapi terpisah oleh waktu. Di sini Mira masih menolak percaya. Baginya, pengakuan Sarah sebagai orang dari masa depan terdengar seperti omong kosong. Telepon pun ditutup lagi. Tidak menyerah, Sarah pun mencari bukti. Dia menelusuri arsip berita tentang peristiwa besar di tahun 1999. Dia mengatakan bahwa akan ada kecelakaan pesawat yang terjadi malam itu tepat pada tanggal 26 November. Malam harinya, saat Mira makan bersama ibunya, televisi menyiarkan berita tentang tragedi pesawat. Mendengar itu, Mira pun menelponnya lagi. Suaranya penuh dengan ketakjuban. Dia akhirnya percaya jika Sarah adalah manusia dari masa depan. Sarah pun bercerita tentang dunia di tahun 2019. Bagaimana musik bisa didengar hanya dengan sekali sentuh di YouTube. Mira pun terdiam. Dia kaget oleh gambaran masa depan yang super canggih. Tapi di balik keheranan mereka, ada satu 나는 pertanyaan. 어떨까? 아, 그러게. 내가 한번 찾아볼까? 아니. Tapi raut wajah Sarah tiba-tiba berubah. Dia tidak tega mengungkapkan kebenaran bahwa menurut ibunya, Mira bernasib buruk dan ibunya yang sekarang adalah ibu tiri. Terbawa perasaan, Sarah pun akhirnya bercerita tentang ayahnya yang meninggal dalam kebakaran saat dia kecil. Penyebabnya sepele, kompor yang tidak dimatikan ibunya. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, suara langkah kaki dan teriakan ibu Mira memaksa telepon itu tertutup. Di masa lalu, Mira menyaksikan ibunya yang seorang dukun sedang membereskan jimat-jimat sambil bergumam tentang rencana menjual rumah. Keesokan harinya, sebuah keluarga datang untuk melihat-lihat properti. Mereka adalah sepasang suami istri dan seorang gadis kecil. Mira pun kaget. Gadis kecil itu pasti adalah Sarah dan pasangan itu adalah orang tuanya. 내 이름이 사연이라고? Dengan hati berdebar, Mira pun segera menelpon Sarah dan diam-diam memperdengarkan suara ayahnya yang masih hidup. Sarah terdiam dan air matanya mengalir. Suara yang dia dengar adalah suara yang sudah 20 tahun hilang dari hidupnya. Lalu, ide gila muncul di benak Mira. Bagaimana jika dia bisa mengubah 너희 takdir? 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Hari itu, dengan meminta alamat rumah Sarah di masa lalu, dia pun diam-diam menyelinap masuk ke rumah itu. Sarah kecil sedang asik menonton TV. Ayahnya tertidur dan ibunya pergi sebentar. Dengan hati-hati, Mira pun masuk dan mematikan kompor yang masih menyala. Dan seketika, dunia Sarah berubah. Dia terbangun di kamar yang cerah dan indah tanpa bekas luka bakar di tubuhnya. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi kehangatan. Dia melihat ayahnya yang sudah beruban sedang menyiram tanaman.
Sementara ibunya juga tersenyum bahagia. Tanpa menunggu lama, Sarah pun menelpon Mira dan mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, hubungan mereka pun semakin erat seperti sahabat yang terpisah waktu. Sarah sering memutar lagu-lagu dari YouTube agar Mira bisa mendengarkan musik masa kini. Sementara mereka juga iseng bertukar makanan, meskipun itu selalu berakhir dengan makanan kadaluarsa. Hidup Sarah kini sempurna, keluarga yang utuh, rumah yang hangat, dan masa lalu yang telah diperbaiki. Namun di ujung telepon, kehidupan Mira justru semakin suram di bawah kekejaman ibu tirinya. Suatu hari ketika Sarah tidak mengangkat telepon, kemarahan Mira pun meledak. Keirian dan gangguan jiwanya yang tidak terkendali membuatnya menyesali tindakannya menyelamatkan hidup Sarah. 좀 나갔다 오느라고. 같은 년이 씨발. 야! Hingga akhirnya telepon itu direbut paksa oleh ibu tirinya yang memperingatkan Sarah untuk memutus hubungan karena itu bisa membawa petaka. Di masa lalu, ibu tiri Mira meracik ramuan jampi-jampi sambil mengamati anak tirinya. Tiba-tiba penglihatan mengerikannya pun muncul. Indra keenamnya menangkap bayangan jika Mira di masa depan akan berbahaya dan berpotensi menimbulkan banyaknya korban. Untuk itu, sang ibu pun tidak akan membiarkan Mira tetap hidup. Sementara itu, Sarah yang cemas mencoba mencari tahu nasib Mira melalui internet. Dan yang dia temukan justru artikel lama yang mengerikan, di mana ibu tiri Mira tega menghabisi anak tirinya sendiri di rumah itu sejak bertahun-tahun silam. Sarah yang merasa kasihan pun langsung memperingatkan Mira. 영숙아, 내 말 잘 들어. 오늘 밤 너가 죽는 것 같아. Malam itu, di rumah masa lalu, ibu tiri Mira menyelinap ke dalam kamar tidur dengan senjata di tangannya. Namun saat selimut dibuka, yang terbaring hanyalah tumpukan bantal. Sebelum sempat bereaksi, Mira sudah berdiri di belakangnya dengan tabung gas. Dengan sekejap takdir pun berbalik. Kini beban kedua wanita itu terasa impas. Sarah menyelamatkan Mira seperti Mira pernah menyelamatkan ayahnya. Bebas dari belenggu kekejaman, Mira menghirup udara kebebasan untuk pertama kalinya. Dia menjelajahi kota, makan sekenyang-kenyangnya, dan menikmati hidup yang sebelumnya hanya dia dambakan. Sementara itu, pagi itu seperti biasa Sarah kedatangan Paman Sungho untuk rutin mengantarkan paketan stroberi. Di waktu yang sama di masa lalu, Mira juga kedatangan Paman Sungho yang masih muda. Mira mempersilahkannya masuk dan menaruh buah-buah itu ke dalam kulkas. Namun tiba-tiba plastik hitam berbau menggelinding ke lantai. Saat Paman Sungho mengeceknya, dia kaget atas apa yang dilihatnya. Paman Sungho mencoba mengkonfirmasi apa isi dalam plastik hitam itu. Mira yang emosinya tersulut langsung ingin menyerang Paman Sungho saat itu juga. Demi menyelamatkan diri, Paman Sungho mengambil telepon dan terhubung dengan Sarah di masa depan. Di sini Paman Sungho berteriak minta tolong untuk diselamatkan, dan telepon itu pun terputus. Sarah masih terngiang dengan suara Paman Sungho yang panik di telepon. Ketika dia berlari keluar rumah, tidak ada jejak sang paman. Bahkan orang tuanya juga tidak tahu, seolah nama itu tidak pernah ada dalam ingatan mereka. Sarah pun takut di masa lalu Mira berbuat hal yang kejam pada Paman Sungho. Untuk memastikannya, dia pun lari ke kebun stroberi milik Paman Sungho yang telah lenyap, kosong dan sunyi. Sarah begitu ketakutan saat catatan polisi mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Ternyata Paman Sungho sudah meninggal 20 tahun silam. Kembali ke masa lalu, Mira dengan wajah polosnya menyambut polisi yang menanyakan keberadaan pemilik kebun stroberi yang hilang. Namun Mira berhasil mengelabuhinya dan polisi pergi tanpa curiga. Sarah tidak kehilangan ide. Dia menemui Sari yang diketahui Sari ini adalah teman lamanya Mira. Namun wajahnya terlihat masih trauma. Luka bakar di kaki Sari adalah bukti nyata kegilaan Mira. Malam itu Sarah memberanikan diri menelpon Mira dan berharap dia bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi di sini Mira hanya tertawa. 연쇄살인마 오영숙, 무기징역 선고. Dia bertanya bagaimana cara polisi bisa menangkapnya.
Sarah tidak mau memberitahu karena dia merasa orang seperti Mira memang harus ditangkap. Namun di sini Mira langsung memainkan rasa bersalahnya dengan menyebut-nyebut ayahnya bisa hidup lagi berkat bantuannya. Sarah pun begitu ketakutan. Dia kini sadar bahwa orang yang selama ini membantunya adalah seorang psikopat dari masa lalu. Sarah pun memutuskan telepon itu dan tidak mau mengangkatnya. Apesnya, siang itu di lini masanya Mira, Sarah kecil dan ayahnya datang mengunjungi rumah itu untuk mengecek lagi rumah yang akan mereka beli. Dia tidak sadar jika bahaya sedang mengintainya. Benar saja, Mira langsung menghabisi ayahnya Sarah dengan tabung gas. Hal itu ternyata langsung berdampak ke masa depan. Dan hidup Sarah yang tadinya begitu indah bisa menikmati waktu bersama sang ayah, tiba-tiba semuanya pun lenyap begitu saja. Ayahnya lenyap, rumahnya kosong, seolah tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Lalu dia melihat sebuah pesan tergores di lantai. Dengan perasaan takut, Sarah mengangkat telepon itu dan hanya diberi waktu 1 jam untuk mencari tahu bagaimana polisi akan menangkapnya atau jika tidak, nyawa Sarah kecil akan jadi taruhannya. Dengan gemetar, Sarah mencari info dan menemukan jawaban. Barang bukti yang dibuang Mira ditemukan oleh pemulung. Tapi di sini dia berbohong. Alih-alih memberitahu lokasi sebenarnya, dia pun menyuruh Mira pergi ke sebuah gudang yang diberitakan akan meledak. Di sini Mira percaya dan berangkat ke lokasi itu. Tapi saat sudah sampai di depan gudang, dia melihat beberapa anak anjing dan mampir sebentar. Dan seketika, gudang itu pun meledak tanpa melukai Mira. Menyadari bahwa dirinya sedang dijebak, amarahnya pun meledak. Telepon berdering lagi. Sarah yang sudah sangat depresi, begitu ketakutan mengetahui rencananya tidak berhasil. Terdengar pula suara Sarah kecil yang meminta tolong. Di belakangnya sudah ada Mira yang siap membawa panci berisi air mendidih. Rasa panas pun menyebar di kulit Sarah kecil. Hal itu juga berdampak di masa depan, di mana Sarah besar menjerit kesakitan karena luka bakar yang tiba-tiba muncul lagi. Mira pun tertawa puas. Yang ia tahu sekarang, Sarah besar dan kecil terhubung dalam penderitaan yang sama. Dan detik itu, waktu pun benar-benar berubah. Di masa lalu, ibunya Sarah tampak sangat gelisah. Sudah 2 hari tidak ada kabar dari suami maupun anaknya. Dia pun menghubungi polisi dan meminta bantuan untuk ikut mencari. Kini, Mira terus menyiksa pikiran Sarah dengan kebenaran yang disembunyikan bertahun-tahun, di mana kematian ayah Sarah bukan sebuah kecelakaan. Justru, Sarah kecillah yang secara sengaja menyalakan kompor karena meniru adegan di televisi. Namun saat itu dia berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa ibunya lah yang teledor tidak mematikan kompor. Ternyata kebohongan itu mengubah segalanya. Satu-satunya jawaban dari semua ini adalah dengan mengecek catatan polisi. Dengan terpaksa, dia membobol dokumen di kantor polisi dan terus menatap tinta di atas kertas yang seolah bergerak sendiri. Catatan tentang Mira terus berubah dan saksi menghilang, bukti lenyap. Bahkan laporan polisi tentang hilangnya ayah serta Sarah kecil tiba-tiba juga terhapus. Di sisi lain, Mira juga tidak tinggal diam menyembunyikan kejahatannya. Dia menemui pemulung yang mengambil barang bukti, membisikkan sesuatu yang membuat pria itu mengangguk ketakutan sebelum bergegas pergi. Sejak saat itulah, masa lalu dan masa kini bergeser seperti pasir. Rumah Sarah yang dulu hangat kini berubah menjadi sangat suram. Mira pun menang, jejaknya hilang dan kebenaran pun terkubur. Kini yang bisa Mira lakukan hanya mengamati buku catatan kepolisian itu dan mengambil telepon tanpa kabel yang masih terhubung ke masa lalu. Sementara itu, di masa lalu, ibunya Sarah mengajak polisi untuk menginterogasi Mira dengan tatapan curiga. Tapi senyumnya tetaplah dingin tidak tergoyahkan. Jepit rambut Sarah kecil ditemukan di lantai 2 dan membuat sang ibu yakin ada hal yang tidak beres. Tapi reaksi Mira terlihat begitu santai. Dia sudah menghilangkan semua barang buktinya. Sekarang kita kembali ke masa depan. Sarah masih berusaha mencari telepon tanpa kabel itu. Dia masuk ke ruangan bawah tanah, di mana dulu adalah ruangan ritual yang penuh dengan benda-benda aneh.
botol obat, dan bau anyir yang terus menusuk hidungnya. Di antara tumpukan barang, telepon tanpa kabel itu pun akhirnya ditemukan. Di masa itu, ibunya Sarah yang menangkap ketidakberesan ini langsung ingin meminjam telepon. Namun, Mira beralasan jika telepon sedang rusak. Sang ibu pun tetap menelpon dan tersambunglah dia ke masa depan dengan Sarah dewasa. Sarah langsung memberitahu mereka untuk segera keluar dari rumah itu. Namun karena Mira yang masih hidup, dia pun segera didatangi Mira yang terlihat sudah menua dan langsung memukul kepalanya. Sedangkan Mira yang masih muda juga menyeret Sarah kecil demi menarik simpati dari sang ibu. Di balik mereka, tangan Mira sudah menggenggam benda tajam. Dia melangkah mendekat untuk menyakiti Sarah. Tapi ibu Sarah bergerak cepat dan menjatuhkan diri bersama Mira ke lantai bawah. Dan seketika takdir pun berubah lagi. Sarah dewasa melihat Mira tua tiba-tiba menghilang di depan matanya. Dia berpikir bahwa Mira telah meninggal. Namun kini dia mengkhawatirkan nasib ibunya. Dia pun berlari ke rumah sakit lalu ke kantor polisi. Tapi tetap tidak ada jejak ibunya. Hingga akhirnya di makam ayahnya dia melihat sang ibu sedang menjemputnya, masih hidup meski dengan luka lengan di lehernya. Mereka pun pulang bersama, tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Sebelum semua itu terjadi, Mira tua dan Mira muda telah berkomunikasi lewat telepon. Mira tua memberi petunjuk, jangan pernah menutup telepon itu. Saat terjatuh dari lantai, ternyata Mira muda tidak mati. Dia hanya berpura-pura. Dan kini di tengah jalan, ibu Sarah tiba-tiba menghilang lagi. Sarah dewasa pun pulang sendirian dengan perasaan yang hancur. Sementara di ruang bawah tanah yang gelap, Sarah kecil telah tumbuh dewasa dalam kurungan, menunggu penyelamatan yang tidak pernah datang. Sampai jumpa di video berikutnya.